Saya di Payakumbuh ketika masih menjadi seorang kontraktor. Saya kontraktor Pak, ngontrak terus kemana-mana. Ya. Waktu saya masih menjadi seorang kontraktor, tuan rumah di mana ini rumah kami, ini tuan rumahnya sebelah, besar rumahnya. Suatu ketika dia berkata, Pak Ustadz, nama bapaknya Pak Afdol, Pak Ustadz, kami di rumah ini sering melihat penampakan-penampakan Pak Ustadz. Padahal rumahnya besar loh Pak. Penampakan gimana? Saya bilang, ini Pak Ustadz, kadang saya pernah katanya bangun jam 4. Lah kalau jam 4 di Payakumbuh itu Pak berarti sejam sebelum subuh itu. Saya lihat, waktu saya pergi ke belakang, saya melewati dapur. Saya lihat anak gadis saya tumben lagi masak. Anak gadis dia usia SMA. Nggak pernah anak gadis saya ini masak. Karena saya ngantuk kebelet pipis, saya langsung saja kamar mandi. Kemudian ketika masak, lagi serius masak. Ketika saya balik ke dapur itu senyap, nggak ada tanda-tanda kuali minyak yang dia tadinya nampak utuh ya. Anak saya yang saya lihat itu, saya pergi ke biliknya, dia masih tidur seperti biasa, nggak ada bekas orang yang baru bangun, itu nggak ada. Lalu besok saya tanyakan, kamu ngapain dia bangun malam tadi, masak apa kamu? Nggak ada. Nah ini satu. Yang kedua katanya, anak kecil saya yang usia 5-6 tahun, itu sering main-main dengan kawan-kawannya di rumah saya ini yang kami nggak bisa melihat. Kami nggak bisa melihat, sementara dia main-main dengan kawan-kawannya. Sementara bilik-biliknya banyak Pak. Bilik-bilik itu tempat kos-kosan. Tapi orang nggak dapat yang berani ngekos di situ. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang harus kami buat? Sikatnya saya katakan kepadanya, pernah nggak rumah ini waktu dibangun dulu ditanamkan sesuatu dalamnya oleh orang pintar? Jimat kayak ini, jimat itu, kayak rajah ini, rajah itu, kayak segala macamnya. Dia berkata, oh iya pernah Pak Ustadz, dulu masa Bapak dia sudah nanamkan ini. Maka saya katakan kalau begitu bongkar, cari kira-kira di mana. Jadi harus bongkar keramik ini. Kalau mau hilang dari ganggu aja, saya bilang iya. Sebab apa Pak? Dengan ditanamkan itu sebenarnya kita sedang menanamkan pusat sinyal bagi bangsa jin dan setan bahwa ini adalah markas kalian. Jadi sebenarnya bodoh, jahil, orang yang tega membiarkan rumahnya yang baru dibangun di dalamnya ditanami, katanya ini untuk penangkal. Bukan penangkal, sebenarnya itulah pengundang. Ya. Jadi jin itu suka tinggal di rumah-rumah manusia, apalagi manusia ini jauh dari ibadah, apalagi manusia ini suka buat maksiat dan dosa. Dan dia lebih suka lagi kalau di rumah itu ada anjing, ada patung, ada gambar makhluk hidup. Dia lebih suka lagi. Karena dengan itu dia merasa inilah istananya. Dan kita manusia yang ada di rumah itu, ini penjahat jin dan setan Pak. Kalau dia masuk ke situ rumah, yang rumah itu adalah rumah kita, dia akan berupaya nak mengusir kita dengan cara mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dan segala macamnya. Dia berharap kita pergi, lalu dia yang menguasai rumah itu. Nah, siapapun yang ngontrak berikutnya di rumah itu akan menjadi mangsa-mangsanya berikutnya.